Almarhum ayah saya dibunuh itu, beliau punya peran besar di kampung. Hanya beliau tidak termasuk tokoh yang terkenal sekali, tetapi beliau tokoh di lingkungan keluarga, dinobatkan menjadi tokoh adat di kampung saya. Ketika beliau masuk Islam, hampir semua keluarga beliau itu memasuki Islam, dan pihak gereja tahu ini akan berbahaya, maka mula-mula yang dihabiskan itu adalah ayah saya. Karena begitu ayah saya masuk Islam, hampir keluarganya masuk Islam, dan saudara-saudaranya hampir semuanya masuk Islam. Nah, supaya saudara-saudaranya tidak masuk Islam, pihak gereja itu biar tidak kehilangan pengikut, maka yang mula-mula dihabiskan itu ayah saya dulu yang dibunuh. Dan peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan tahun 97. Tahun 97. Waktu itu saya masih di pesantren. Jadi begitu beliau berangkat pergi sholat Jumat, ya jaraknya cukup jauh. Kira-kira dari sini sholat Jumatnya ke Bintaro lah, kira-kira begitu. Jalan kaki pulang pergi. Begitu pulang dari sholat Jumat, dihadang di tengah jalan. Dan memang itu sudah direncanakan, mereka sudah rencanakan membunuh beliau itu dengan menggunakan double stick, rantai double stick diikatkan di lehernya. Kemudian pada saat dikuburkan itu kepalanya pisah dari badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Irki TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Armatan ruak 20 de agosto. Loro fundação Italiana. Ita si balne ba malok sira. Armatan ruak. Ita ba no loro 20 de agosto ni. Take. Atin tau tilung kari ka Agustino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Louis Mon. Ali Akbar bukan nama lahir saya. Nama lahir saya Louis Montero. Dari usia kurang lebih 13 tahun itu sudah bergabung dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang bertugas di Timur Timur tahun 1983, dan saya bagian dari Angkatan Darat itu. Kemudian untuk mempertahankan Timur Timur bagian dari NKRI. Nah, di sela-sela itulah kemudian saya mencoba untuk belajar, juga menulis membaca di sela-sela gerilya itu. Kemudian pada tahun 89 saya dikagetkan satu peristiwa besar, yaitu di mana peristiwa itu Indonesia saat itu sedang dikunjungi salah satu tokoh agama dunia, yaitu Yohanes Paulus II. Begitu sampai di Indonesia, yang membuat saya cukup tercengang dan bertanya-tanya kenapa justru dia melakukan suatu ritual yang sebenarnya dia tidak pernah ajarkan kepada pengikutnya, tapi justru ajaran ritual itu dilaksanakan oleh agama lain, dalam artian agama Islam, yaitu begitu turun dari pesawat beliau langsung sujud di atas karpet merah. Dan waktu itu disambut langsung oleh Presiden Soeharto.
di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau mungkin sampai hari ini videonya bisa diputar ulang, bisa dilihat. Saya yakin itu masih ada, dokumennya masih ada. Waktu itu televisi kita satu-satunya hanya TVRI, belum ada televisi swasta yang lainnya. Dan membuat saya penasaran. Kemudian saya bertanyalah kepada beberapa orang, termasuk beberapa tokoh yang ada di kampung saya, termasuk TNI yang ikut menyaksikan peristiwa itu. Saya tanya, apa ini betul yang dilakukan oleh seorang tokoh agama dunia ini? Jangan-jangan saya yang salah. Setelah saya konfirmasikan semua, ternyata hal itu benar. Setelah itu saya mencoba mencari lagi sisi yang lain, yaitu tanya sama salah satu tokoh agama. Waktu itu beliau menjabat sebagai ketua MUI, almarhum. Saya tanya, sebenarnya Islam ini apa? Kok Yohanes Paulus melakukan satu ritual yang sebenarnya tidak diajarkan kepada pengikutnya? Hanya saja beliau mengatakan itu adalah strategi politik yang dimainkan oleh Yohanes Paulus supaya bisa dihormati oleh umat Islam Indonesia, karena umat Islam Indonesia ini adalah mayoritas. Untuk menghormati mayoritas, maka itu dia lakukan. Nah, maka mulai saya ambil kesimpulan bahwa kenapa seorang tokoh agama melakukan intrik politik untuk menarik perhatian orang lain. Di situ saya katakan bahwa dalam hati saya katakan bahwa ini adalah seorang tokoh agama atau tokoh agama dunia. Di sini dia juga tidak menghargai agama orang lain. Tidak menghargai agama orang lain artinya dia melakukan sesuatu yang memang bukan bagian dari ajaran agama dia. Ada satu doktrin, begitu sampai di Timor, itu pihak gereja memberikan satu doktrin bahwa siapa yang tidak mencium tangan Paulus, maka dia akan mendapatkan musibah. Imam musibah itu dia sakit, atau dia mati, ya, atau musibah yang lain, pasti akan kena musibah. Dan saya sampaikan kepada keluarga saya, orang tua saya, dan saudara-saudara saya sampaikan bahwa saya orang pertama yang akan membuktikan bahwa saya tidak akan mau cium tangan Paulus. Kalau saya kena musibah, kalian harus jadi saksi bahwa musibah itu karena saya tidak cium tangannya Paulus. Dan itu saya buktikan sampai tahun 90 itu tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah aman-aman saja, sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Dan ternyata doktrin itu tidak benar. Dan itu yang membuat saya kemudian untuk mencari tahu sesungguhnya agama Islam ini apa sih sesungguhnya. Akhirnya seorang tokoh bisa melakukan sebuah ritual yang sebenarnya dia sendiri tidak pernah mengajarkan kepada umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat saya mulai tertarik dengan Islam ini adalah ada beberapa simbol adat saya yang ada kemiripannya dengan simbol Islam. Salah satunya adalah bulan sabit yang ada di menara masjid, dan itu hampir sama dengan simbol adat saya. Kalau pemirsa bisa lihat ke Taman Mini, simbol itu masih ada di Taman Mini. Itu sama seperti bulan sabit, bisa dilihat, itu masih ada di Taman Mini, sampai sekarang masih ada. Itu mirip hampir sama dengan bulan sabit yang ada di masjid. Meskipun nanti belakangan saya tahu bahwa itu sebenarnya bukan simbol Islam yang sesungguhnya, tapi itulah salah satu yang membuat menginspirasi saya untuk masuk Islam. Ada lagi satu alat untuk upacara kenegaraan, upacara adat. Itu hampir sama dengan satu alat yang ada di Indonesia juga, yaitu beduk. Kalau di kampung saya ukurannya kecil, dibuat dari kulit kambing. Tapi yang ada di masjid itu dibuat dari kulit sapi. Bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Nah, itu membuat saya ada kesamaan. Nah, setelah saya lihat ternyata ajaran budaya saya dengan Islam itu dari simbol kebudayaan itu hampir sama, ada kemiripan.
Itu yang membuat kesimpulan sementara kesimpulan sementara buat saya pada saat itu bahwa adat saya ini cenderung ke Islam ini hampir sama. Itu yang ketiga adalah ketika di kampung saya ada orang meninggal, waktu itu kakek saya yang meninggal, itu dikuburkan persis, proses pemakamannya hampir sama seperti orang Islam. Hanya saja pada saat itu yang dipakai bukan kain putih. Kalau di kampung saya ada namanya pakaian adat. Kalau nggak salah itu ada teman-teman yang dari dari perbatasan itu ada bawa itu kain. Nah, itu yang dipakai untuk dibuat kain kafan untuk dikuburkan begitu saja, tidak pakai peti. Jadi dengan pakaian itu apa adanya. Itu yang ketiga membuat saya semakin terheran-heran kenapa kok ajaran Islam ini hampir sama dengan adat saya, simbol-simbolnya maksudnya hampir sama. Dari situ kemudian saya mencoba untuk mempelajari buku-buku Islam. Salah satu buku yang saya temukan pertama kali adalah buku Tuntunan Sholat Putra Toha Semarang yang cetakan tahun 1975. Dan saya temukan di halaman di bab sholat itu, di situ ditulis ada kalau orang sembahyang itu sholat, bahasanya sholat itu kalau berjamaah mendapatkan 25 sampai 27 derajat. Nah, membuat saya penasaran itu ada satu kata yang di situ jemaat. Nah, jemaat itu kan kalau di situ nama-nama gereja saya. Saya masih semakin penasaran kenapa kok nama jemaat saya ini udah masuk di dalam buku orang Islam. Kemudian saya mencoba mencari tahu apa arti jemaat itu. Saya diberitahu bahwa jemaat itu artinya bersama-sama, sholat itu artinya sembahyang. Jadi kalau derajat itu artinya nilai. Jadi di dalam Islam itu kalau sholat atau ibadah bersama-sama itu nilainya berkisar 25 sampai 27. Kemudian membuat saya penasaran, saya tanya sama saudara saya, kebetulan saudara ipar saya itu pernah sekolah di misionaris. Saya tanya, apakah di dalam ajaran agama kita itu ada semacam pemberian nilai kalau orang melakukan ibadah? Nah, justru saya tidak mendapatkan jawaban. Yang saya diberi jawaban, belum saatnya Anda bertanya tentang hal itu. Anda harus belajar lagi, dan ini bukan ranahnya Anda untuk bertanya hal itu. Nah, saya bilang, sementara bagaimana Tuhan tidak memberikan nilai kepada kita. Kalau Anda dulu di sekolah saja, itu setiap guru memberikan nilai kepada Anda dari semua mata pelajaran yang ada, dan itu nanti dituangkan dalam rapot yang dibagikan nanti setiap pembagian rapot, setiap cawu, waktu itu masih cawu. Jadi setiap cawu dibagikan itu. Nah, kenapa Tuhan tidak? Di situ saya tidak mendapatkan jawaban, justru buntu. Kenapa kita manusia beribadah kepada Tuhan tidak dikasih nilai, sementara saya harus kerja sama orang lain atau kerja di bawah sebuah perusahaan atau kerja sama bos, itu pasti saya mendapatkan upah. Masa saya sama Tuhan disuruh beribadah, disuruh kerjakan ini, kerjakan itu, tidak dapat upah? Kan sesuatu yang tidak bisa masuk akal aja, berarti saya dapat capek. Nah, disitulah kemudian saya mencoba terus menggali. Akhirnya saya temukan, saya tanya sama almarhum ayah saya bahwa sebenarnya itu kenapa ini kebudayaan, simbol kebudayaan ini kita ini sama seperti simbol kebudayaan orang Islam. Ini almarhum ayah menjawab bahwa mula-mula yang membawa simbol itu orang ada satu bangsa namanya Arabik. Dulu kita di kampung saya sebut orang Arab itu Arabi. Jadi orang Arab yang punya simbol itu. Jadi setelah saya telusuri bahwa mula-mula yang penghuni di Timor Leste itu adalah orang Islam. Jadi saya juga dapatkan juga jawaban dari Ketua MUI bahwa tahun 1513 sebelum Portugis masuk itu sudah ada Islam di sana, umat Islam di sana. Dan yang menerima kedatangan Portugis itu justru orang Islam dalam rangka kerjasama
di dunia bisnis. Tapi itu sekali lagi, itulah kelicikan yang dilakukan orang penjajah. Ketika dia sudah menguasai ekonomi, maka dia membonceng sipil bersenjata untuk menguasai untuk memerangi masyarakat lokal yang ada di sana. Itu faktanya saya dapat dari seorang tokoh Islam yang ada di kampung saya pada saat itu. Dan beliau sudah almarhum. Dan saya mendapatkan informasi ini detail bahwa mula-mula yang menduduki timur itu adalah orang Islam. Maka di sana ada namanya Kampung Anur. Kemudian dari situlah saya mencoba membaca beberapa buku Islam. Salah satunya adalah terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Depak. Nah, di situ ada logo TNI, logo Depak, kemudian Polri, semua ada di situ. Saya baca di surat Ali Imran, ada di ayat salah satu ayat itu disebutkan di sana inna dina indallahil Islam. Ya, waktu itu saya nggak bisa baca bahasa Arabnya. Yang saya bisa baca terjemahannya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi itu yang membuat saya penasaran kenapa hanya Islam saja yang diterima di sisi Tuhan, sementara agama yang lain itu bisa diterima di Indonesia. Ada selain Islam ada 4 agama lain diterima di Indonesia. Kenapa hanya Islam saja yang diterima di sisi Tuhan? Kenapa agama yang lain tidak? Kemudian saya mencoba buka itu Injil. Ya, per halaman saya buka untuk mencari redaksi yang sama, setidaknya mirip, bahwa agama yang diterima di sisi Tuhan itu hanya Katolik. Ternyata itu tidak saya temukan. Nah, itulah yang membuat saya semakin kuat untuk memeluk Islam itu. Dan ditambah dengan peristiwa datangnya Yohanes Paulus itu. Setelah itu beberapa tahun kemudian, ya saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa saya harus masuk Islam. Dan saya sampaikan ke ke tentara. Saya bilang, Pak, saya mau masuk Islam, tapi justru saya dikasih tantangan. Tantangannya, kalau Anda masuk Islam, resikonya besar. Saya tanya, tantangan apa itu, resikonya apa? Kalau Anda masuk Islam, pilihannya Anda diusir dari kampung halaman, atau Anda akan dibikin cacat seumur hidup, atau dibunuh. Saya sempat menjawab, masa Islam sejahat itu? Islam sejahat itu saya harus dikasih ujian seperti itu. Tapi kata beliau, sebenarnya itu bukan orang Islam yang lakukan, tetapi keluarga Anda, orang-orang dekat Anda, teman-teman Anda, atau orang kampung Anda yang tidak suka dengan keislaman Anda. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh tentara tadi itu terbukti. Jadi ketika saya menyatakan diri masuk Islam, yang terjadi ayah saya dibunuh, kemudian saya harus diusir dari kampung halaman, kemudian ya harta juga habis, semua harta yang ada di rumah mereka ambil semua. Ya, jalan satu-satunya memang saya harus pilih keluar. Jadi setelah saya masuk Islam, saya keluar, tapi orang tua saya belum masuk Islam. Waktu itu memang belum masuk Islam. Dan setelah saya keluar, kemudian belajar di Jawa, dapat setahun kemudian saya balik lagi. Ya, alhamdulillah saya balik, sempat mengislamkan dulu kedua orang tua saya, baru orang tua saya dibunuh. Dan dibunuhnya di bulan Ramadan 2 hari mau Lebaran tahun 97 ayah saya dibunuh. Itu beliau punya peran besar di kampung. Hanya beliau tidak termasuk tokoh yang terkenal sekali, tetapi beliau tokoh di lingkungan keluarga, dinobatkan menjadi tokoh adat di kampung saya. Ketika beliau masuk Islam, hampir semua keluarga beliau itu memasuki Islam, dan pihak gereja tahu ini akan berbahaya, maka mula-mula yang dihabiskan itu adalah ayah saya.
karena begitu ayah saya masuk Islam, hampir keluarganya masuk Islam, dan saudara-saudaranya hampir semuanya masuk Islam. Nah, supaya saudara-saudaranya tidak masuk Islam, pihak gereja itu biar tidak kehilangan pengikut, maka yang mula-mula dihabiskan itu ayah saya dulu yang dibunuh. Dan peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan tahun 97. Tahun 97. Waktu itu saya masih di pesantren. Jadi begitu beliau berangkat pergi sholat Jumat, ya jaraknya cukup jauh. Kira-kira dari sini sholat Jumatnya ke Bintaro lah, kira-kira begitu. Jalan kaki pulang pergi. Begitu pulang dari sholat Jumat, dihadang di tengah jalan. Dan memang itu sudah direncanakan. Mereka sudah rencanakan membunuh beliau itu dengan menggunakan double stick, rantai double stick diikatkan di lehernya. Kemudian pada saat dikuburkan itu kepalanya pisah dari badan. Berharap kepada teman-teman saya yang dulu pernah memusuhi saya, mereka pernah mengeroyok saya. Korokannya saya sebutkan di Pasar Bekora, Dili Timur. Ya, sampai sekarang Dili Timur itu masih ada. Kalau sampai ada teman-teman yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, ya saya sedikit pun tidak ada memusuhi kalian. Ya, kalaupun dulu pernah terjadi, saya merasa ada rasa dendam karena itu pun karena ketidaktahuan saya. Tapi karena sekarang saya sudah kita diajarkan mencari kebenaran yang lebih detail. Ya, saya berharap teman-teman jangan lagi saya sekali lagi sedikit pun tidak ada rasa dendam. Hanya saja satu saat memang saya harus pulang ke kampung, kita berteman dan bersahabat seperti biasa. Mari kita sama-sama mencari kebenaran untuk menghadap menyongsong kehidupan yang lebih kekal. Pesan saya. Dan pesan saya buat keluarga dan saudara-saudara saya yang di kampung, kalau memang mereka memang beberapa kali mereka berharap supaya saya pulang ke kampung, tapi saya pesan dari ini, lewat ini saya pesan bahwa saya akan pulang, tapi dengan catatan bahwa dulu saya meninggalkan kampung halaman karena untuk memperjuangkan Islam ini. Dan Islam yang saya perjuangkan saya sudah dapat. Jika kalian mau masuk Islam, saya ajak. Kalau mau masuk Islam, saya kembali dan saya ajarkan Islam. Mari kita masuk surga bersama-sama.